Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Halifah Trusni, NIM 2005204, Delegasi Jurusan Ilmu Sosial Politik, Prodi PPKN di Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pertemuan 14 saya pada mata kuliah Sosiologi Politik dengan dosen pengampu Ibu Susi Fitria Dewi, Essos MSI, PhD. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi tentang sosialisasi politik. Jika kita membahas bagaimana caranya agar seseorang memperoleh wawasan dan pemahaman mengenai politik, sama halnya kita menelaah proses sosialisasi politik. Oleh sebab itu, kita perlu memahami apa itu sosialisasi politik dalam definisi atau pengertiannya. Baik, kita masuk pada bagian A yaitu pengertian sosialisasi politik. Adapun pengertian sosialisasi politik menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Emrus dan P. Althoff, sosialisasi politik adalah suatu proses memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi terhadap gerak gejala politik. Kemudian yang kedua yaitu menurut Alex Tio, sosialisasi politik adalah proses dengan mana individu-individu memperoleh pengetahuan, kepercayaan, dan sikap politik. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Gabriel Almond, sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politik. Kemudian yang keempat yaitu menurut Robinson. Dalam bukunya yang berjudul Mass Communication, Robinson mengatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses perubahan perilaku yang berhubungan erat dengan proses belajar. Jadi, dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa sosialisasi politik itu adalah proses memberikan pemahaman mengenai budaya politik kepada masyarakat untuk mempengaruhi sikap dan pandangan dalam politik. Kita masuk pada bagian B, yaitu tahapan sosialisasi politik. Sosialisasi politik ini dilalui dalam beberapa tahapan. Robert Hableng dalam bukunya yang berjudul Political Parties and Introduction mengatakan sosialisasi politik ada 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap anak-anak. Pada masa anak-anak, sosialisasi politik lebih menekankan pada upaya membentuk loyalitas politik, yang pada umumnya dilakukan oleh pihak yang mempunyai otoritas terhadap anak, seperti keluarga dan sekolah. Salah satu contohnya yaitu melalui pengenalan lagu kebangsaan atau bendera nasional kepada anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu tahap remaja. Pada tahap ini, sosialisasi politik memberikan tekanan pada upaya pengembangan emosional untuk memperoleh pengetahuan tentang lembaga politik dan apa yang dirasakan terhadap keberadaan lembaga politik tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tahap dewasa. Pada tahap dewasa ini, proses sosialisasi politik ditandai dengan adanya pengaruh kebijakan dan peristiwa tertentu pada individu yang menjadi target sosialisasi politik. Kita masuk pada bagian C, yaitu elemen sosialisasi politik. Dalam sosialisasi politik terdapat elemen penting, yaitu yang pertama, agen atau lembaga yang memberikan materi sosialisasi politik, seperti keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, tempat kerja, dan media massa. Kemudian yang kedua yaitu materi atau isi. Dan elemen yang ketiga yaitu adanya interaksi agen atau target dan sasaran sosialisasi politik. Kita masuk pada bagian D, yaitu mekanisme sosialisasi politik. Yang pertama, imitasi. Imitasi ini adalah mekanisme sosialisasi politik yang dipahami pertama kalinya dalam hidup seseorang. Yang kedua, yaitu instruksi. Instruksi ini adalah upaya menyampaikan pesan oleh pihak yang memiliki kekuasaan kepada orang yang tunduk terhadap kekuasaan. Yang ketiga, yaitu diseminasi. Diseminasi ini bersifat penyebar luasan informasi politik
oleh birokrasi pemerintah sehingga kelompok sasaran memiliki pengetahuan tentang informasi suatu agenda politik. Yang keempat, motivasi politik, yaitu suatu mekanisme sosialisasi politik untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang atau kelompok terhadap suatu nilai, pengetahuan, kepercayaan, sikap politik, dan harapan politik. Yang kelima, yaitu penataran. Penataran ini adalah kegiatan pengenalan mengenai nilai-nilai pengetahuan, kepercayaan, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai tertentu untuk diwujudkan dalam sikap perilaku keseharian. Kemudian kita masuk pada bagian E, yaitu jenis sosialisasi politik. Ada dua jenis sosialisasi politik, yaitu yang pertama, pendidikan politik. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran politik pemerintahan antara pemberi materi dan penerima materi. Kemudian jenis yang kedua adalah indoktrinasi politik. Indoktrinasi politik ini tidak bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, melainkan pemerintah yang mengontrol pandangan politik masyarakatnya. Kita masuk pada bagian G, yaitu contoh sosialisasi politik. Ada beberapa contoh realitas sosialisasi politik, yaitu yang pertama, pendidikan kewarganegaraan di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Yang kedua, yaitu pengenalan politik oleh orang tua ataupun guru kepada masyarakat ataupun anaknya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu kampanye dan penjelasan sistem pemilihan instruktur pemerintah atau organisasi. Yang keempat yaitu pemberitaan politik pemerintah di media sosial. Kemudian contoh yang kelima yaitu acara politik seperti pendidikan, wawancara, juga debat di media massa. Demikianlah penjelasan materi tentang sosialisasi politik yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.